Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas kewarganegaraan 4 yang beranggotakan Giri Satriawan, Novinda Salma Pribania Putri, Dina Putri Nur Cahyani, Dela Nata, Denisa Putri Neisa, dan Rizky Okta Pratama. Di sini kami akan sedikit memaparkan mengenai hasil diskusi, yaitu tentang masa Orde Baru. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang lahirnya masa Orde Baru. Indonesia pada masa Orde Baru berlangsung pada tahun 1966 hingga tahun 1998, atau masa Orde Baru ini berjaya selama 32 tahun di bawah pimpinan Soeharto. Peralihan masa kepemimpinan Orde Lama ke Orde Baru dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa, yaitu pertama, terbunuhnya 7 perwira militer Indonesia atau peristiwa G30 PKI. Yang kedua yaitu Tritura 3 tuntutan rakyat. Kemudian Super Semar, surat pemerintah 11 Maret. Dan yang terakhir yaitu terjadinya dualisme kepemimpinan nasional. Terjadinya peristiwa G30 PKI dilatar belakangi oleh ketidakstabilan politik pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian adanya konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme yang memperkuat PKI. Dan yang terakhir yaitu konflik antara pemerintah dengan TNI Angkatan Darat yang anti dengan PKI. Beberapa hal tersebut akhirnya menyebabkan krisis politik dan juga krisis ekonomi di Indonesia, yaitu di mana negara mengalami inflasi sebesar 600%. Lalu kemudian harga kebutuhan pokok menjadi sangat tinggi dan langka. Oleh sebab itu, terbentuklah Tritura 3 tuntutan rakyat yang berisi bubarkan Partai Komunis Indonesia, bersihkan kabinet dari PKI, dan yang terakhir yaitu mengenai perbaikan ekonomi rakyat, yaitu turunkan harga. Namun karena tidak terpenuhinya Tritura, maka rakyat semakin marah, dan pada akhirnya pemerintah membuat surat pemerintah 11 Maret atau Super Semar yang memberi mandat kepada Soeharto dan sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Pada saat itu, rakyat tidak mempercayai Insinyur Soekarno, dan kemudian Soeharto semakin populer karena pemenuhan Tritura yang dilakukannya. Oleh sebab itu, terjadi dualisme kepemimpinan yang akhirnya membuat Insinyur Soekarno mundur sebagai presiden dan Soeharto diangkat sebagai presiden yang menandai mulanya masa Orde Baru. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagaimana kehidupan di bidang ekonomi pada masa Orde Baru? 2. Apa saja keberhasilan yang ditetapkannya masa Orde Baru dalam bidang politik? C. Pembahasan kehidupan bidang ekonomi pada masa Orde Baru. Pada permulaan Orde Baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga tahun 1966 yang menunjukkan inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal ini menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah menempuh cara sebagai berikut. 1. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dengan mengeluarkan ketetapan MPRS tentang pembangunan. 2. Kerjasama luar negeri dengan cara melakukan perundingan terhadap negara lain untuk menunda pembayaran hutang Indonesia. 3. Pembangunan nasional dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya ada keberhasilan dengan ditetapkannya masa Orde Baru di bidang ekonomi. Dengan segala usaha pemerintah, stabilitas nasional bisa dilihat dari segi ekonomi, yakni berhasilnya swasembada yang mengeluarkan Indonesia dari daftar negara pengimpor menjadi pengekspor. Berikut keberhasilan yang dicapai pada masa Orde Baru di bidang ekonomi. Yang pertama, pemerintahan Orde Baru yang berhasil menurunkan angka kemiskinan sehingga berpengaruh bagi kesejahteraan rakyat.
Yang kedua, pemerintah Orde Baru berhasil melakukan program transmigrasi untuk memenuhi program pemerataan pendudukan. Yang ketiga, pemerintah Orde Baru berhasil menekan laju inflasi dari sebelumnya 650% turun menjadi di bawah 2 digit. Yang keempat, dalam bidang hubungan luar negeri, Orde Baru berhasil memperbaiki citra Indonesia di mata dunia internasional setelah masuk kembali sebagai anggota PBB. Selain itu juga, kebijakan politik Indonesia bebas aktif kembali diterapkan dengan benar dan tidak lagi melakukan konfrontasi. Yang kelima, Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru berhasil menjadi inisiator untuk mendirikan organisasi ASEAN sebagai bentuk penguatan kerjasama di negara atau Asia Tenggara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.